Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, kurs terhadap nilai perusahaan. Di sini, materi akan dibawakan oleh saya sendiri, Wanda Listiawati Aguinda, Hasnidar, Siti Rahman Nurhalisa, Cici Wahyuni, Muhammad Adrian, Milda, Sertia, Arsanita, Kesya, Mita Lili Padang, Elgayana, Tasya Udarma, Nurul Istiqomah, Indah Novitasari, dan Harnida. Baik, saya akan membahas mengenai pengertian inflasi dan suku bunga. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selanjutnya, pengertian suku bunga. Suku bunga merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan ketika seseorang memiliki pinjaman berupa uang, dan uang tersebut dikenakan bunga sebagai suatu imbalan atas dana yang dipinjamkan. Tidak sedikit pula yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai investasi dari perputaran tingkat suku bunga tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnidar, stambuk 18 023 61 201 023. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian kurs dan nilai perusahaan. Yang pertama, pengertian kurs. Kurs merupakan nilai dari suatu mata uang suatu negara yang telah dinyatakan dalam mata uang lainnya. Dalam berlangsungnya kegiatan usaha suatu perusahaan, kurs merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya permasalahan. Kurs dapat mempengaruhi tingkat inflasi yang dominan ketika nilai kurs suatu mata uang tersebut dirupiahkan. Maka, kecenderungan barang-barang lain yang ikut melonjak dapat mempengaruhi nilai perusahaan pula dalam mensejahterakan para pemegang saham. Selanjutnya, yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi nilai perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama, konsumsi masyarakat yang meningkat. Artinya di sini pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan perorangan serta lembaga swasta. Konsumsi masyarakat meliputi konsumsi barang dan jasa yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, yaitu berlebihannya likuiditas di pasar memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Yang ketiga, yaitu sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahman Nurhalisa, stambuk 180236120140. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai masalah inflasi. Adapun masalah inflasi itu bersumber dari yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, di mana ini disebabkan karena munculnya keinginan dari suatu kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Karena keinginan yang terlalu berlebihan itu, sehingga permintaan menjadi bertambah
dan sedangkan penawaran masih tetap, yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang kedua yaitu pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah, di mana hal ini menyebabkan harga pokok barang menjadi bertambah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Adrian, Stambuk 180361201002. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kepercayaan untuk membaca materi ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Kedua, persaingan. Ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Keempat, target laba yang diinginkan. Kelima, jangka waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milda, Stambuk 069. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs atau nilai tukar. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Yang ketiga, kenaikan harga umum atau inflasi. Yang keempat, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sartia dengan nomor Stambuk 077 yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang pertama, laju inflasi relatif. Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar valuta asing, sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. Yang kedua, tingkat pendapatan relatif. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar mata uang asing adalah laju pertumbuhan real terhadap harga-harga luar negeri. Laju pertumbuhan real dalam negeri diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing, sedangkan pendapatan real dalam negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan suplai yang tersedia. Yang ketiga, suku bunga relatif. Kenaikan suku bunga mengakibatkan aktivitas dalam negeri menjadi lebih menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Terjadinya penanaman modal cenderung mengakibatkan naiknya nilai mata uang yang semuanya tergantung pada besarnya perbedaan tingkat suku bunga di dalam dan di luar negeri. Maka perlu dilihat mana yang besarnya perbedaan, mana yang lebih murah di dalam atau di luar negeri. Dengan demikian, sumber dari perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan kurs mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arsanita. Materi selanjutnya yaitu ekspektasi. Faktor berikutnya yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi atau nilai tukar di masa depan. Selanjutnya, jumlah uang beredar. Uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi baik oleh bank sentral berupa uang kartal maupun uang gilar dan uang kuasi atau tabungan varas deposito. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu. Ya baik, saya Kesia, Stambuk 101 akan melanjutkan materi yaitu laju inflasi dan suku bunga dapat menimbulkan dampak-dampak yang signifikan terhadap nilai tukar. Dalam hal ini ada 3 teori yang menjelaskan hubungan kedua faktor dalam mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama yaitu teori paritas daya beli. Teori ini menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antara dua negara. Akibatnya daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik yang akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Nah, yang kedua yaitu formula paritas daya beli. Formula paritas daya beli merupakan persentase perubahan nilai tukar kurang lebih harus sama dengan selisih laju inflasi, cukup kecil. Nah, yang ketiga bentuk paritas daya beli atau 3P terbagi menjadi 2 yaitu Absolute Purchasing Power Parity, yaitu teori paritas daya beli versi absolut. Pada dasarnya adalah perbandingan nilai suatu mata uang
terhadap mata uang lain yang ditentukan oleh tingkat harga pada masing-masing negara. Nah, yang kedua, relative purchasing power parity. Paritas daya beli bentuk relatif mempertimbangkan bahwa dengan adanya ketidaksempurnaan pasar seperti adanya biaya masuk, biaya transportasi, dan kuota yang berbeda di berbagai negara, harga sejumlah harga pokok pada negara yang berbeda tidak selalu sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Mitali Padang, Stambuk 102. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu penyebab tidak terjadinya paritas daya beli. Jadi ada 5 penyebab tidak terjadinya paritas daya beli. Nah, yang pertama itu ada hambatan perdagangan internasional. Nah, hambatan perdagangan internasional ini terjadi karena adanya biaya transportasi. Biaya ini menyebabkan perbedaan harga untuk barang yang sama di pasar yang berbeda. Dengan kata lain bahwa hal ini menyimpang dari hukum satu harga dan akan menyebabkan kondisi arbitrase. Jika harga yang berlaku ternyata lebih tinggi daripada harga yang ditambah dengan biaya transportasi. Dalam keadaan yang seperti ini, negara yang menetapkan harga lebih tinggi akibat adanya biaya transportasi akan memiliki kurs yang lebih tinggi daripada ketentuan kurs berdasarkan PPP. Kemudian yang kedua ada komoditi yang tidak diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Jadi perdagangan jasa merupakan komoditi yang tidak diperdagangkan secara internasional, namun dimasukkan dalam perhitungan indeks harga di negara-negara maju. Harga jasa, misalkan biaya sewa dan tenaga kerja, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Hal inilah yang menyebabkan penilaian kurs valuta asing yang terlalu rendah di negara-negara berkembang karena indeks harga di negara maju jauh lebih tinggi daripada negara berkembang. Kemudian yang ketiga ada persaingan yang tidak sempurna. Adanya kompetisi yang tidak sempurna menyebabkan perbedaan harga barang yang diperdagangkan di setiap negara. Perbedaan ini menyebabkan penyimpangan konsep PPP. Perbedaan harga barang yang diperdagangkan di setiap negara dapat terjadi karena perusahaan memiliki kemampuan untuk menerapkan harga yang berbeda di pasar yang berbeda. Teori diskriminasi menyatakan bahwa suatu perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan meragamkan harga berdasarkan elastisitas permintaan suatu barang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elgayana, NIM 108. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu penyebab tidak terjadinya paritas daya beli tidak terjadi. Yang keempat yaitu ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan. Ada alasan lain yang menyebabkan harga barang dapat berbeda di setiap negara adalah karena kurs merefleksikan perdagangan internasional bukan hanya menyangkut barang dan jasa tapi juga aktiva finansial. Nah, yang kelima yaitu dalam jangka pendek tingkat harga cenderung sticky. Nah, konsep PPP tidak dapat bekerja secara seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama karena dalam jangka waktu pendek tingkat harga cenderung sticky. Sehingga dalam jangka pendek konsep PPP mengalami penyimpangan. Konsep PPP hanya memerlukan hubungan keseimbangan jangka panjang antara kurs dengan tingkat harga. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dharma, Stambuk 113. Saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh inflasi terhadap nilai perusahaan, yaitu inflasi yang meningkat berdampak terhadap penurunan penjualan yang menyebabkan penurunan laba perusahaan. Turunnya laba perusahaan membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi. Akibatnya permintaan pun menurun dan menyebabkan harga saham pun turun. Turunnya harga saham juga berakibat
pada turunnya nilai perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Istiqamah, Standbook 121. Nah, di sini saya akan meneruskan materi yaitu pengaruh suku bunga terhadap nilai perusahaan, yaitu jika suku bunga tinggi, secara otomatis orang akan lebih suka menyimpan dananya di bank karena ia dapat mengharapkan pengembalian yang menguntungkan. Dan dalam kondisi seperti ini, permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai menjadi lebih rendah karena mereka sibuk mengalokasikannya ke dalam bentuk portofolio perbankan atau deposito dalam tabungan. Seiring dengan berkurangnya jumlah uang beredar, gairah belanja pun menurun. Selanjutnya, harga barang dan jasa umumnya akan cenderung stagnan atau tidak terjadi dorongan inflasi. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Nafita Sari, Stambuk 1802361201115 akan menjelaskan materi tentang pengaruh kurs terhadap nilai perusahaan. Laju inflasi yang tinggi dan fluktuasi nilai tukar yang tinggi menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat menurunkan kinerja keuangan, sehingga berdampak pada turunnya nilai perusahaan. Faktor ekonomi makro berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Harnida, Stambuk 1802361201126. Jadi kita langsung masuk saja ke kesimpulan, yaitu 1. Suku bunga dan nilai tukar terhadap nilai perusahaan model layak digunakan dalam penelitian. 2. Menunjukkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi merupakan kecenderungan harga naik secara terus-menerus dan permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada keuntungan yang akan didapat oleh perusahaan. 3. Menunjukkan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi suku bunga suatu perusahaan karena dapat menentukan tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas. 4. Menunjukkan kurs atau nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah merupakan perbandingan nilai atas harga rupiah dengan harga mata uang asing. Masing-masing negara memiliki nilai tukarnya sendiri yang mana nilai tersebut merupakan perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya yang disebut dengan kurs valuta asing. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itulah persentase kami hari ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.